Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gifari Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita berbeda ya. Mungkin pada sebelum-sebelumnya di channel saya membahas itu konten terkait mukbang makanan ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Rosem Usmani, sejarah titik dan harokat, standarisasi mushaf, dan ilmu khot ya, guna melaksanakan tugas UAS pada mata kuliah pencetakan dan pentasihan Al-Quran. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai Rosem Usmani. Apa sih itu Rosem Usmani? Ya, Rosem Usmani adalah merupakan salah satu bagian disiplin ilmu Al-Quran yang mana di dalamnya mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Rosem Quran ini disebut juga dengan Rosem Usmani. Ya. Tetapi pada awalnya ini bukanlah suatu ilmu khusus ya. Pada abad masa pertama itu ulama tidak memberikan istilah. Akan tetapi pada ulama mutaakhirin akhirnya memfokuskan dan mengistilahkan dengan Rosem Usmani. Di dalamnya itu terdapat beberapa pembahasan yang mengenai tentang hadzaf, badal, ziyadah, penulisan hamzah, wasol, dan fasol. Nah, saya akan menjelaskan singkat mengenai kelima bagian tersebut. Karena di sini tidak ada papan tulis, saya mungkin akan memberikan contohnya melalui kertas ya, melalui tulisan kertas. Yang pertama langsung saja mengenai hadzaf ya. Hadzaf secara bahasa artinya membuang atau menggugurkan. Ya, jadi ada huruf yang dihilangkan dalam mushaf itu. Itu ada 5 huruf. Ya, ini 3 huruf mat, alif, ya, waw, dan 2 lagi itu huruf lam dan nun. Di sini saya kasih contohnya. Yang pertama di dalam satu contoh aja ya, mungkin untuk mempersingkat waktu. Dalam kata maliki yaumiddin, maliki yang harusnya ada alif tapi dibuang alifnya. Jadi seperti ini. Maliki. Ya, mungkin berbalik ke tulisannya. Dan yang kedua di sini itu ada ziyadah. Nah, kalau tadi hazab membuang, kalau ziyadah itu ada tambahan. Biasanya itu ada tambahan huruf wawu tuh di kata ulu. Ya, ini ada tambahan huruf wawu di situ. Lalu mengenai badal. Kalau badal artinya perubahan. Jadi ada penggantian perubahan kata. Misalnya di dalam kata as-sholah, biasanya di dalam Quran itu yang harusnya alif diganti jadi waw. Ya, seperti ini contohnya. Ya. Nah, di sini as-sholah ya, as-sholah yang harusnya pakai alif dirubah jadi waw. Itu badal artinya perubahan. Lalu ada penulisan huruf hamzah, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ya, di awal seperti kata amrun, terus di tengah itu biasanya hamzah wasol. Ya, hamzah di tengah, ada hamzah wasol, ada hamzah di akhir. Ya, mungkin bisa dilihat ya, dicek kembali di dalam Al-Quran kalian ketika kalian itu membaca Al-Quran. Lalu yang terakhir ada fasol dan wasol. Ya, ini penulisan kata yang disambung
atau yang dipisah. Ya mungkin contohnya juga bisa kalian lihat juga di dalam Al-Quran, karena di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai waktunya terbatas. Nah, lanjut kita masuk ke materi sejarah titik ya, sejarah titik dan harokat. Karena seperti kita ketahui, pada ketika awal mula munculnya Al-Quran itu bahkan tidak ada titik, ya, tidak ada harokat gitu. Tetapi ya mereka bisa membacanya karena pada saat itu tradisinya tradisi mendengar, ya bukan melalui tulisan. Jadi mereka ketika tidak ada harokat ataupun titik tetap bisa membacanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, agar ya tidak banyak kesalahan atau tidak banyak perbedaan bacaan, dibuatlah titik dan harokat di dalam mushaf. Di sini secara singkat ya saya mengambil di dalam bukunya Kiai Ahsin Sakho dalam buku Ilmu Al-Quran yang judulnya itu ya sebentar. Judulnya itu Memahami Ilmu Qiraat, Ilmu Rasm Utsmani, Ilmu Tafsir, dan Relevansinya dengan Muslim Indonesia. Di dalam bukunya itu dijelaskan setelah periode Utsman bin Affan terjadi penyempurnaan penulisan mushaf Al-Quran. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat membaca Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan beberapa periode ya. Yang pertama itu ada periode Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, pada periode ini mushaf diberi titik pada akhir kata yang mempunyai bacaan yang berbeda. Titik yang digunakan berbeda warna dengan tulisan Al-Quran. Titik di depan huruf berarti domah. Titik di atas huruf berarti fathah. Titik di bawah huruf berarti kasroh. Sementara sukun itu belum ada tandanya dan dibiarkan saja tuh, nggak ada tanda bacanya. Ya, Abu Aswad melakukan hal ini karena banyaknya kesalahan. Ya, tadi yang seperti saya bilang di awal dalam membaca Al-Quran, khususnya di akhir kata. Karena di akhir katalah terdapat perbedaan bacaan tergantung dari amil yang masuk ke kata tersebut. Lalu berlanjut ke periode berikutnya, di sini ada periode Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Pada periode ini, atas perintah Abdul Malik bin Marwan kepada gubernur Irak yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, mushaf diberi titik pada huruf-huruf yang mempunyai tulisan dan bentuk yang sama. Seperti huruf ba, ta, kan titiknya sama tuh. Kalau ba 1, ta 2, ta 3. Begitu pula jim, ha, kho, ro, za, ya. Begitupun yang lainnya diberikan titik. Dalam beberapa literatur, dahulunya huruf-huruf tersebut sudah ada pembeda antara satu dengan lainnya. Karena mustahil dua huruf ditulis secara sama tanpa ada pembeda. Tetapi karena terbiasa, maka tanda-tanda itu tidak digunakan lagi karena awalnya sudah ada tanda. Tapi karena orang-orang sudah terbiasa gitu, udah melekat hafalannya, akhirnya dihilangkan, tidak digunakan lagi. Belakangan ini ketika periode Nasr bin Asim, tanda yang terhapus tersebut digunakan lagi. Lalu masuk ke periode Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pada periode ini Imam Khalil mengembangkan apa yang telah digagas Abu Aswad Ad-Du'ali. Titik yang digagas Ad-Du'ali untuk memberikan tanda harokat dikembangkan oleh Imam Khalil menjadi harokat yang kita lihat sekarang ini. Oke, pada pembahasan selanjutnya mengenai standarisasi mushaf. Di sini di dalam jurnal yang ditulis oleh Zainal Arifin yang berjudul Mengenal Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Ya, atau disebut juga dengan MASU, Mushaf Al-Quran Standar Utsmani. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah itu. MASU didesain sedemikian rupa untuk umat Islam Indonesia. Ya, MASU mengakomodasi beberapa pemahaman yang sudah mengakar, yang tidak menyalahi prinsip dasar membaca Al-Quran berdasarkan riwayat Hafiz dari Asim.
Nah, tujuan dari MASU ini, tujuan yang ingin dicapai. Karena kan pada saat itu ini disahkan di Muqar Ulama Al-Quran ya. Dan Lajnah saat itu tujuannya adalah agar umat Islam Indonesia dapat membaca Al-Quran dengan benar, sesuai kaidah mu'tabar. Hal ini bisa dilihat dari penyesuaian tanda baca, kelengkapan tajwidnya, serta perangkat pelengkap tanda baca seperti sifir, ismam, imalah, tashil, dan lain sebagainya. Namun, bukan berarti MASU atau Mushaf Al-Quran Standar Utsmani ini dapat menggeser signifikasi guru Al-Quran. Sebab bagaimanapun, Mushaf hanyalah perantara ya, faktor talaki ya, bertemu ya, bermuajahah dengan guru yang berkompeten ya dalam qiraah adalah sebuah keniscayaan. Karena itu patut diapresiasi komentar menarik dari Abdul Fattah Al-Qadi ya terkait bacaan Al-Qur'an. Komentar beliau seperti ini. Innal qira'ata innama ta'tamidu 'ala talaqi wan naqli war riwayah la 'ala mujarradil khatti war rasmil kitabah. Jadi sesungguhnya bacaan Al-Quran itu sangat bertumpu pada aspek talaki, ya bersambungnya sanad dan jalur periwayatan, bukan semata-mata tergantung pada khot ya atau rosem ataupun tulisan. Begitu komentar yang diutarakan oleh Abdul Fattah Al-Qadi. Jadi tetap ya, intinya tujuan ya diadakan standarisasi itu agar umat Islam di Indonesia dapat membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah yang mu'tabar. Karena kan banyak ya, beriring berkembangnya waktu banyak ya peredaran Al-Quran itu udah banyak. Jadi bahkan jadi pusat maksudnya jadi ya ladang bisnis lah peredaran Al-Quran itu. Lanjut mengenai pembahasan yang terakhir mengenai khot ya, khot. Ini secara singkat aja, sebagaimana yang kita ketahui mungkin beberapa teman-teman juga sudah mengetahui ya bahwa khot itu kurang lebih ada 6. Ada khot naskhi, kufi, sulus, diwani, dan farisi dan rik'ah. Ya ada 6. Ada juga yang mengatakan 7 dengan tambahan diwani jali. Ya mengenai khot tersebut mungkin saya akan menjelaskan, mendeskripsikan jenisnya aja ya. Khot naski ya. Khot naski itu yang ada di dalam mushaf-mushaf itu biasa itu khot naski yang berada di tulisan-tulisan mushaf. Ya banyak orang juga yang memakainya karena mudah ditulis ya khot naski itu. Yang kedua ada khot khufi. Khot khufi itu yang biasa bentuknya itu kaku, kotak-kotak ya, khufi. Biasa dipakai di dekorasi-dekorasi dan merupakan khot tertua juga khot khufi ini. Selanjutnya ada sulus. Kalau sulus itu yang nyambung-nyambung tuh biasanya ketika kalian datang ke masjid-masjid. Nah itu tuh yang nyambung-nyambung. Atau yang biasa di depan Al-Quran ya. Biasa itu di dalam Al-Quran kan ada tuh Al-Quranul Karim. Nah itu tuh namanya khot sulus. Ya, adapun khot diwani dan diwani jali itu memiliki kemiripan ya. Ya, memiliki lekukan halus ya dan artistik. Digunakan dalam dokumen resmi pada masa Kesultanan Utsmani. Selanjutnya ada khot rik'ah. Khot rik'ah ini khot yang biasa digunakan oleh dosen-dosen di Mesir biasanya di Al-Azhar ataupun bahkan para mahasiswanya gitu kan, khot rik'ah. Bahkan dulu para santri pun ketika males nulis Arab makanya khot rik'ah karena simple. Khot farisi digunakan biasanya di wilayah Persia dan Asia Tengah, bergaya melengkung dan anggun. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai khot. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.